kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 152 sampai dengan 159. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4, ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Gelas yang berisi air es, pada bagian luar gelas terdapat bintik-bintik air. Bintik-bintik air itu ada karena adanya perubahan wujud dari uap air, ini berupa gas yang ada di sekitar gelas, menjadi cair karena terkena suhu rendah atau dingin pada dinding gelas. Ayo membaca anak-anak. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Tentu sudah Ibu jelaskan di atas bahwa uap air yang berada di udara di sekitar kaca, apabila terkena kaca yang dingin, ini atau suhu rendah, maka akan berubah menjadi air atau mengembun. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Tentu saja tidak, karena gelas terbuat dari bahan kaca yang kedap air atau tahan air. Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, kosakata barunya adalah mengembun, artinya peristiwa perubahan wujud dari gas ke cair. Kosakata kedua, suhu, artinya derajat panas suatu benda. Dan yang ketiga, kosakata uap, artinya gas yang terjadi dari cairan, baik itu air dan sebagainya, apabila dipanaskan. Buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja. Baik, di sini Ibu memberi contoh kalimatnya anak-anak. Uap air di sekitar gelas mengembun membentuk bintik-bintik air. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahannya yang pertama, siapkan gelas yang berisi air panas atau air hangat. Yang kedua, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Ketiga, biarkan 1-2 menit. Yang keempat, bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kamu telah mengamati hasilnya. Tuliskan hasil percobaan. Baik, Ibu memberi contoh hasil percobaannya anak-anak.
Berdasarkan hasil percobaan, gelas berisi air panas atau hangat yang ditutup setelah 1-2 menit dibuka, terdapat bintik-bintik air pada permukaan atau bagian dalam tutup gelas. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagan berikut. Baik, di sini Ibu memberi contoh cara melengkapi bagannya anak-anak. Di sini peristiwa mengembun. Apa yang dimaksud dengan mengembun? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas ke cair. Selanjutnya, contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah terbentuknya bintik-bintik air pada bagian luar gelas yang berisi air es dan bintik-bintik air pada bagian dalam tutup gelas yang berisi air panas. Ayo berdiskusi anak-anak, kita cermati pada gambar. Tampak pada gambar di sini petugas kebersihan sekolah, Siti dan juga teman-teman sedang membersihkan lantai kelas dengan mengepelnya setelah mereka melakukan percobaan. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Tentu di setiap sekolah ada petugas kebersihan. Tugasnya adalah membersihkan lingkungan sekolah dan juga merawat tanaman. Lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakan tugas dari masing-masing orang tersebut. Tuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak dari yang pertama, yaitu peran kepala sekolah. Tugasnya memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, guru kelas. Tugasnya adalah mengajar siswa sesuai mata pelajaran yang menjadi tugasnya. Yang ketiga, petugas keamanan sekolah. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Yang keempat, petugas tata usaha. Tugasnya melayani warga sekolah di bidang administrasi. Yang kelima, petugas perpustakaan. Tugasnya adalah mengelola perpustakaan dan melayani warga sekolah dalam peminjaman buku perpustakaan. Dan peran keenam, petugas kebersihan sekolah. Tugasnya membersihkan lingkungan sekolah dan merawat tanaman yang ada di sekolah. Ayo mencoba anak-anak, bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah bermain teknik menendang bola. Sekarang, praktikkanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari ke arah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Gunakan bola plastik untuk permainan ini. Kita cermati pada gambar anak-anak. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain tembaklah aku. Kamu telah melakukan permainan. Sekarang kamu akan berlatih menendang bola. Baik anak-anak, nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri di sekolah, didampingi oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Ibu sudah selesai membahas materi ini.
Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.